Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Seni Budaya kelas 12 bab 7 teater. Bab 7 teater. Karya seni yang unik, orisinal, dan utuh merupakan karya seni yang bernilai serta patut mendapat penghargaan tinggi. Untuk memahami konsep kekayaan teater yang unik, orisinal, dan utuh harus melalui analisis berbagai unsurnya. Adapun unsur-unsur itu adalah naskah atau lakon sebagai bahan baku pergelaran teater, tempat pertunjukan, sutradara, pemain, dan properti. Konsep kekaryaan teater adalah segugusan ide-ide atau gagasan-gagasan tentang karya teater yang akan dibuat dan dipergelarkan. Konsep kekaryaan teater akan bisa dikomunikasikan pada penonton manakala didukung oleh teknik pengungkapan gagasan baik melalui bahasa ungkap verbal, visual, maupun audio. Konsep dan teknik dikelola secara khas dalam proses produksi teater. Sutradara sang penggagas pertunjukan, dia penafsir dan penggagas pertama untuk mentransformasikan sastra drama ke dalam bahasa pertunjukan. Pemain merupakan unsur teater yang sangat penting dalam garapan teater. Sebab walaupun ceritanya bagus, panggungnya bagus, sutradaranya bagus, tetapi jika pemainnya jelek, tidak disiplin latihan, tidak punya keinginan keras untuk berbuat yang terbaik, maka pertunjukan tersebut bisa dikatakan kurang baik atau kurang bermutu. Kekuatan pentas yang utama berada di tangan para pemain. Jika para pemain gagal mewujudkan kekuatan tadi, maka gagallah pertunjukan tersebut. Pemain adalah orang-orang, aktor atau aktris yang menafsirkan karakteristik tokoh-tokoh cerita dengan bimbingan sutradara. Dengan demikian, penonton akan langsung mengamati teknik-teknik permainan yang dilakukan oleh para pemain. Properti dalam permainan drama. Properti yaitu perkakas pelengkap permainan. Apakah benda-benda yang dihadirkan di atas pentas sebagai pelengkap permainan sesuai dengan tema yang dibawakan? Apakah benda-benda yang dipegang dan dimainkan oleh tokoh cerita sesuai dengan karakter dan jabatannya? Apakah benda-benda yang dipegang dan dimainkan oleh tokoh cerita sesuai dengan karakter dan jabatannya? Ketepatan dalam menghadirkan benda-benda baik di atas pentas maupun dimainkan oleh tokoh dengan tema lakon yang disajikan akan menambah kualitas permainan. Jika tidak tepat, maka sebaliknya, properti hanya akan jadi benda mati yang mengganggu permainan. Oleh karena demikian, semua insan teater dituntut pandai dan cerdik dalam menghadirkan properti. Demikianlah rangkuman materi pelajaran pendidikan seni budaya, bab 7 untuk siswa kelas 12. Sampai jumpa di bab 8 teater. A. Makna simbol dalam teater. B. Jenis simbol dalam teater. C. Fungsi simbol dalam komunikasi. D. Ragam teknik ungkapan simbol. E. Ungkapan simbolik dalam kreasi naskah drama. F. Ungkapan simbolik dalam penampilan teater. Makna simbol dalam teater. Apa yang terjadi di atas pentas semata-mata adalah simbolisasi dari pesan-pesan seniman penggarap teater untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan atau ide-ide keseniannya. Simbol adalah sarana untuk menghantarkan makna pesan penggarap. Adapun pesan adalah nilai-nilai yang dikomunikasikan kepada publik penonton untuk mendapat tanggapan dan apresiasi. Teater adalah seni pertunjukan yang syarat dengan simbol-simbol. Peristiwa panggung bukanlah peristiwa yang sebenarnya, melainkan peristiwa simbolis yang diangkat dari pengalaman kehidupan manusia. Penonton bisa menikmati pertunjukan teater melalui proses penafsiran makna-makna dari simbol-simbol yang dihadirkan di atas pentas. Simbol itu hanyalah sarana atau media untuk menyampaikan makna pesan seniman
kepada penonton. Di balik sarana simbol, ada makna yang ditafsirkan penonton tentang apa yang dimaksudkan oleh seniman. B. Jenis simbol dalam teater. Jenis simbol dalam teater pada dasarnya hanya ada 3, yaitu simbol visual, simbol verbal, dan simbol auditif. Simbol visual adalah simbol yang nampak dalam penglihatan penonton, meliputi seluruh wujud bentuk dan warna, termasuk tubuh para pemain. Simbol verbal adalah simbol yang diungkapkan dengan kata-kata, baik oleh para pemain, narator, maupun dalang. Sedangkan simbol auditif adalah simbol yang berbunyi atau simbol yang ditimbulkan oleh bunyi. C. Fungsi simbol dalam komunikasi. Simbol-simbol yang digunakan dalam pertunjukan teater berfungsi untuk memperkuat komunikasi ide-ide yang akan disampaikan kepada penonton. Jenis-jenis simbol terdiri atas simbol verbal atau bahasa kata-kata, simbol visual yaitu simbol yang dapat dilihat, dan simbol auditif atau audio yaitu simbol yang dapat didengar. Simbol berfungsi menghantarkan makna yang terkandung dalam seperangkat gagasan para seniman. D. Ragam teknik ungkapan simbolik. Teknik pengungkapan gagasan dalam teater sangat beragam. Media ungkap yang digunakan biasanya tidak hanya satu media, melainkan multimedia. Media tersebut berupa bahasa ungkap sebagai sarana komunikasi yang meliputi audio dan visual. Bahasa kata-kata yang diucapkan para pemain dan musik termasuk kategori audio. Sedangkan bahasa tubuh, bahasa warna, dan bentuk termasuk kategori visual. E. Ungkapan simbolik dalam kreasi naskah drama. Seorang pengarang akan menuangkan ide-ide ceritanya melalui kata-kata yang terhimpun dalam sebuah teks naskah drama. Teks naskah drama yang memuat kata-kata itu adalah simbol-simbol verbal sebagai sarana untuk mengkomunikasikan gagasan cerita di atas. F. Ungkapan simbolik dalam penampilan teater. Penampilan teater pada dasarnya merupakan proses pemanggungan sebuah lakon. Naskah drama yang berupa teks berisi kata-kata karya seorang pengarang, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pentas oleh para seniman penggarap. Maka itulah pertunjukan teater. Istilah lain untuk proses penerjemah bahasa ungkap yang dipanggungkan adalah transformasi bahasa kata-kata dalam teks naskah, yang awalnya hanya simbol-simbol verbal, kemudian diperkaya dengan simbol-simbol audio dan visual. Seorang penggarap teater akan selalu mencari padanan sarana simbol yang digunakan dalam teks naskah ke dalam versi pertunjukan. Demikianlah rangkuman materi pelajaran pendidikan seni budaya bab 8 untuk siswa kelas 12.